Pertama-tama pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Farisi dari divisi POT, yang insya Allah hari ini akan yang diamanahi eh, menjadi MC selama berjalannya acara pelatihan kepenulisan dalam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di acara pelatihan kepenulisan di sesi ketiga ini. Saya juga selaku ketua pelaksana dari acara ini mengucapkan juga terima kasih juga kepada teman-teman semua. Eh, dan terima kasih juga eh, Bang Ihsan yang mau meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Kemudian untuk judul dari acara pelatihan kepenulisan hari ini ialah teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang insya Allah akan dibawakan oleh Bang Muhammad Rizky Siti. Mungkin selebihnya bisa saya persilahkan Bang Muhammad Rizky untuk dimulai. Oke, eh, bahan tayangannya saya share ke Ilham tadi ya. Ada boleh minta dibantu share Oh iya screen? Bang, sorry Bang. Aman-aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Waalaikumsalam. alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk kumpul bersilaturahim melalui media Zoom kembali gitu ya. Meluangkan waktu untuk memberikan kita waktu untuk terus mengembangkan diri, untuk belajar gitu ya, untuk senantiasa memperluas khazanah keilmuan yang dari Allah ini sangat luas gitu. Eh, Pada pekan lalu gitu ya, alhamdulillah dikontak oleh Mas Ilham atas arahan Bos Ariful gitu ya untuk memberikan eh, materi, tapi saya nggak akan pakai bahasa materi ya, karena lebih kepada sharing-sharing, karena di sini juga ada guru-guru saya gitu ya, ada Bang Ihsan, ada Ustadz Revi, semuanya yang telah kita saling sharing bareng dalam area riset ini gitu ya. Maka daripada itu kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba membahas bagaimana teknik pengumpulan data gitu ya dalam metode penelitian baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Sebenarnya ini topik yang cukup luas gitu ya, topik yang memang masih sangat general. Tapi karena tujuan utama kita ingin sharing bagaimana eh, memperkenalkan ke teman-teman semua cara mengumpulkan data yang relevan, mulai dari proses pencarian, uh, cleaning data gitu ya, memformulasikan data setelah dicari gitu ya, dan bagaimana nanti dan data itu sebelum dianalisis baik dalam metode teman-teman menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Karena sebelumnya dalam rangkaian kepelatihan yang dibuat teman-teman IPOL ini baik sekali gitu ya, dari pertama Mas Ganjar, Pak Mas Ketum sudah membuka dengan apa itu makna penelitian gitu ya, secara umum garis besarnya seperti apa, memberikan arahan, memberikan materi bagaimana baiknya memulai sebuah riset dari masalah apa yang ingin diangkat gitu ya, dan kerangka besarnya seperti apa. Lalu pekan lalu juga kita sudah mendapatkan materi dari uh, Bang Haikal gitu ya, Bang Haikal Adha, bagaimana membuat kajian literatur yang relevan untuk penelitian kita. Istilahnya Pak Ketum membuka dengan kerangka, memberikan tentang arahan di bab 1, lalu Bang Haikal memberikan gambaran bagaimana kira-kira part 2 dari sebuah penelitian. Nah, maka materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini itu sebenarnya untuk mengisi salah satu bagian
di part ketiga dalam sebuah penelitian. Bagaimana cara mencari data yang relevan untuk penelitian seperti itu. Nah, sebenarnya juga di bab 3 kan juga ada metodologi gitu ya. Baik itu kuali maupun kuanti yang memang sangat banyak gitu dan sangat luas untuk dibahas dalam satu pertemuan tuh nggak akan cukup. Jadi mungkin hanya mengcover sebagian saja. Nah, itu disclaimer yang pertama gitu ya. Alasan dulu, kita alasan dulu. Alasan yang kedua juga, ini banyak materi sebenarnya yang saya dapatkan yang begitu berharga gitu ya dari guru-guru saya di eh, fakultas kita, kuliah economics, yang saya rasa bagus sekali untuk di-share. Pertama saya akan paparkan dulu dari nextnya, Mas Dava. Yang pertama ini nanti saya akan mulai dari how to start your research gitu ya, dengan mencari topik yang relevan lagi. Saya akan singgung ulang awal sedikit gitu ya. Yang poin 1, 2, 3 ini saya dapatkan dari guru saya, Kepala Departemen Kuliah Ekonomi, Departemen Ekonomi, Dr. Asmi, yang beliau sampaikan di training camp ketika pekan lalu saya berada di Aceh gitu ya. Ini saya rasa sangat penting untuk dan bermanfaat untuk bisa di-share ke teman-teman semua. Itu mencakup how to find keyword, term, dan phrases yang relevan untuk penelitian kita, untuk memulai penelitian kita, dan juga bagaimana memaksimumkan search engine gitu ya dengan Boolean operator sama wildcard dan truncation. Lalu kita akan singgung sedikit bagaimana nanti kita mulai masuk ke teknik sampling, ada teknik mengumpulkan data kualitatif yang saya singgung sedikit, yaitu wawancara dan observasi, dan juga terakhir saya akan mencoba memaparkan bagaimana sih pengumpulan data, jenis data, penyajian data dari metode kuantitatif. Kira-kira gambaran besar sharing kita pada hari ini seperti itu. Berikut. Nah, ini kita mulai masuk ke topik pertama kita gitu ya. Sebelum saya mulai lebih jauh gitu ya, saya persilakan para hadirin, para partisipan, jika ada pertanyaan silakan langsung diinterupsi saja, saya berbicara tidak masalah. Mungkin nanti kalau panitia sudah meluangkan waktu di akhir juga untuk nanya jawab juga nggak masalah, silakan. Oke, baik, Bismillah. Kita mulai. Jadi gimana sih cara memulai riset kita gitu ya? Gimana kita menentukan topik dan mengembangkan itu ke jadi judul, mencari literatur yang relevan, dan nanti sampai pada akhirnya kita akan mencari metode gitu. Artinya bagaimana cara kita menjawab apa yang sudah kita utarakan di bab 1 gitu. Karena bab 1 ini mostly berbicara tentang latar belakang atau research background gitu. Yang mana kita akan menampilkan sebuah masalah apa yang mau kita angkat, seberapa relevankah masalah yang mau kita angkat, seberapa pentingkah gitu. Kira-kira kalau di bab 1 tuh orang nanyanya why gitu. Kenapa sih Anda nulis ini gitu ya? Masalah apa emang yang penting dari teman-teman nulis ini gitu. Nah, di bab 2 kita akan pakai teori yang relevan. Karena ketika bab 1 kita mengutarakan masalah, karena kan masalah itu ya, masalah itu kan artinya perbedaan antara yang seharusnya gitu ya. Yang seharusnya dalam artinya adalah teorinya gitu. Dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, kita berbicara dua stream yang berbeda. Ketika kita menemukan sebuah teori yang seharusnya terjadinya seperti A, tapi kita yang ditemukan di lapangan atau yang kita buktikan secara empirik gitu ya, itu ketemunya B. Nah, ini kan ada gap. Nah, itu akan menjadi sebuah masalah. Nah, masalah itu yang kita utarakan di bab 1 nih. Nah, tujuan penelitian itu kan untuk menjawab masalah. Artinya untuk fill in the knowledge gap. Artinya ada gap yang kita mesti isi dari segi knowledge maupun dari segi research. Artinya topik ini belum dibahas sama penelitian sebelumnya yang membahas masalahnya secara akademik. Gitu. Nah, setelah kita membahas research gap dan knowledge gap, di bab 2 kita akan pasti mencari teori apa sebenarnya yang akan kita gunakan, yang idealnya untuk membahas masalah yang kita bahas. Atau di bab 2 kemarin kan, literatur review Bang Haikal sudah menjelaskan tuh, mencari literatur yang relevan, seperti apa, segala macam. Di bab 3 ini, kita mencari cara apa, tools apa yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah kita yang udah kita angkat. Gitu. Nah, jadi untuk memulai riset kita, dalam kita mencari masalah, ya pasti kita brainstorming gitu ya. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Mungkin bertukar pikiran, atau ya secara harfiah ya badai otak nih. Artinya ketika otak kita dipaksa untuk berdiskusi dengan teman, kita akan menemukan ide-ide yang menarik untuk kita angkat sebagai sebuah penelitian. Nah, ketika kita sudah menuangkan semua ide kita gitu, atau kita mau nulis masalah
kemiskinan, ada yang mau nulis masalah gender equality dari perspektif Islam, misalkan apapun itu. Uh, uh, yang kedua adalah kita bisa mengembangkan sebuah mind map atau untuk melihat kerangka pikir kita kira-kira seperti apa ketika teman-teman sudah menentukan sebuah topik gitu ya. Yang ketiga pasti kita berdiskusi dengan teman kita, dengan dosen-dosen kita gitu ya. Berikutnya kita bisa melakukan preliminary search gitu ya, preliminary research. Artinya kita bisa baca artikel, bisa lihat berita, bisa mencari info-info umum yang berkaitan dengan topik kita untuk memperkuat, oh ini masalahnya penting nih. Ketika saya pengen nulis tentang kemiskinan, seberapa penting ini kemiskinan saya tulis? Oh, ternyata ini mendesak karena kemiskinan di Indonesia sudah begitu parah. Misal gitu ya, misal nih saya nggak menjudge siapa-siapa. Saat kemiskinan Indonesia sudah begitu tinggi, datanya ada, beritanya juga sudah menyebar gitu ya, bahwa ketika kemiskinan makin merajalela akan mempengaruhi kriminalitas yang tinggi, akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat luas. Seperti oh ini menarik, itu kira-kira bisa kita cari di artikel atau berita semua. Setelah itu kita bisa dari anjuran dari guru kita gitu ya, Dr. Asmi, dia bilang kita bisa state topik kita menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang mau kita ketahui tentang topik kita? Sejauh mana sih topik tentang kemiskinan itu pengen kita gali misalnya? Sejauh mana topik tentang kemiskinan itu bisa mempengaruhi kesejahteraan sosial atau menggunakan objek negara apa? Apakah Indonesia, apakah di Malaysia, apakah menggunakan region ASEAN segala macam. Apa yang mau tahu, what do you want to know about that topic? Artinya turunan apa lagi yang mau digali dari topik kemiskinan misalkan. Subtopiknya itu seperti apa? Apakah kemiskinan urban gitu ya, urban poverty, kemiskinan yang terjadi di kota metropolitan, atau mau kemiskinan desa gitu ya. Nah, nanti kan kita berbicara secara umum. Baru nanti di bab kedua gitu ya, literatur review, kita bisa cari teori yang relevan mendukung kemiskinan. Lalu di bab 3 kita bisa menggunakan metode-metode apa yang mengukur kemiskinan. Di ekonomi itu ada headcount poverty, mengukur severity poverty, keparahan kemiskinan, kedalaman jurang kemiskinan itu banyak. Nah, jadi sejauh mana nih teman-teman tuh menggali info-info umum, yang nanti teman-teman akan kebaca, oh saya kira-kira fokusnya ke sini. Saya akan mengerucutkan, saya akan narrow down my topic tuh ke arah yang memang spesifik pengen saya gali. Nah, itu kan berikutnya makanya muncul pertanyaan, saya membuat ini broad atau narrow. Saya mau sejauh mana kedalaman topik ini akan saya gali. Apakah saya cukup meneliti misalkan kemiskinan di lingkup Asia Tenggara, Southeast Asia, atau saya mau ke spesifik di Indonesia gitu, atau saya mau spesifik ke provinsi. Wah, ini ada Bang Ihsan ya, master banget tuh data provinsi regional, mengolek data 34 provinsi di Indonesia lebih dalam lagi. Gitu. Jadi memang teman-teman preliminary research-nya penting. Artinya untuk mantapkan gitu ya, menguatkan oh topik yang menarik itu ini. Yang saya kira-kira senang topiknya tuh ini, yang kira-kira nyaman bacaannya tuh ini. Dan saya pengen tahu sejauh mana kemiskinan di negara ini, atau saya pakai data yang lebih spesifik. Misalkan teman-teman mau conduct data di Malaysia, atau saya mau di Malaysia secara umum, atau membelah di narrow down lagi jadi KL, jadi Selangor, jadi Sabah, Sarawak, semuanya mau di narrow down. Nah, berikutnya yang penting adalah ketika teman-teman sudah melakukan itu gitu ya, brainstorming, mind map, preliminary research, dan sampai teman-teman menentukan keyword yang tepat gitu. Ketika teman-teman sudah banyak gitu ya bacaan tentang kemiskinan secara umum di berita-berita, teman-teman tuh akan ketemu tuh satu keyword yang spesifik di universe itu, di topik penelitian itu. Nah, ini penting untuk mengidentifikasi keyword dan teman-teman butuh tahu konsep-konsep berikutnya tuh yang mirip tuh apa untuk dicari. Nah, berikutnya Mas apa nih? Mas Ilham atau Mas Dafa yang megang? Nah, berikutnya yang penting tadi ketika teman-teman sudah
menemukan keyword gitu ya, term yang teman-teman ingin angkat di penelitian teman-teman. Teman-teman kan pasti tadi menggunakan news buat mencari general information. Berikutnya teman-teman ingin mencari artikel ilmiah gitu ya, akademik artikel yang relevan untuk teman-teman tahu kira-kira udah ada yang bahas belum ya topik saya, kira-kira udah ada yang pernah singgung belum ya topik saya. Ketika topik saya udah ada yang singgung, yang belum disinggung bagian mana ya. Nah, itu kan mencari research gap, mencari selain knowledge gap tadi yang udah umum, karena knowledge gap itu kan kayaknya sudah apa namanya, butuh penelitian yang lebih besar gitu ya. Dan artinya knowledge gap ya sulit lah, knowledge sekarang udah begitu tersebar gitu ya, ingin kita fill in itu kan sekarang research gap. Nah, kita itu ingin mencari artikel-artikel ilmiah untuk mencari research gap. Nah, sebelum kita mencari artikel ilmiah supaya kita efektif dalam mencari data, mencari artikel yang lebih relevan dengan topik kita butuh tahu keyword-keyword apa yang ingin kita pakai gitu ya. Misalkan topik yang pertama contohnya the awareness of education takaful among youth in Indonesia. Nah, kita menentukan keyword-keyword yang ada dalam topik yang kita tentukan. Setelah itu kita bisa menurunkan itu menjadi mencari sinonimnya gitu. Jadi ketika konsep kita udah ada, kita bisa cari sinonim-sinonim buat keyword yang kita gunakan dalam topik atau judul kita untuk bisa kita petakan kira-kira kalau kita mau cari artikel akademi atau artikel ilmiah di apa namanya, di jurnal gitu ya, di search engine yang berkaitan kayak Google Scholar segala macam, itu kita bisa efisien carinya. Dan kita bisa memperluas khazanah bacaan kita juga gitu. Jadi kedepannya misalkan Dava gitu ya, nanti tentang the awareness of education takaful mengingat in Indonesia. Kita cari sinonim-sinonimnya. Oh, awareness nih kata kunci pertama saya. Besok konsep ini kira-kira orang kalau mau bahas ini pakai bahasa apa lagi ya, kira-kira gitu. Ada consciousness, alertness gitu ya. Kira-kira kata-kata ini mewakilkan lah senada gitu, sama konsep awareness. Berikutnya saya mau bahas juga awareness tentang education. Artinya kita bisa maksudnya pemahaman orang tentang takaful gitu ya. Orang mungkin pakai bahasanya nggak cuma education, nggak cuma pendidikan dia mendapatkan tentang takaful gitu. Artinya juga bisa jadi bahasa yang digunakan dalam artikel lain adalah knowledge atau understanding. Konsep ketiga yang kita pengen tahu, seberapa aware sih anak muda ini terhadap takaful gitu ya. Ya, kita juga mungkin artikel lain yang belum kita baca menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan insurance atau Islamic insurance. Berikutnya untuk youth, konsep yang ingin kita bahas karena spesifik youth. Berikutnya kita ketika misalkan youth ternyata udah ada di akademik salah satu artikel gitu ya. Cara supaya saya bisa fill in research gap baru gimana ya gitu ya. Kita bisa mengerucutkan lagi menjadi Gen Z gitu. Misalkan. Gen Z artinya kita menemukan teorinya nanti Gen Z itu adalah tahun kelahiran sekian sampai sekian. Nah, ini penting untuk kita menentukan topik kita, mencari keywordnya, mencari term yang sama, sehingga kita bisa makin memperluas khazanah bacaan kita. Berikutnya, contoh berikutnya. Ilham. Nah, berikutnya, misalkan komparatif, saya mau membandingkan apa sih bedanya sukuk sama conventional bond. Artinya, saya mau buat analisis komparatif analisis. Mungkin bahasa lain yang mungkin bisa bisa dielaborasi juga, nggak cuman comparative analysis. Sinonimnya ada comparative study. Artinya mungkin ketika satu penelitian itu dia hanya analisis komparatif, mungkin ada penelitian lain yang pakainya comparative survey. Artinya dia mulai mewawancara stakeholder terkait tentang perbedaan dari dua instrumen ini. Atau mungkin comparative review. Dia ada juga penelitian yang menggunakan desk study gitu ya, library review. Artinya dia mengumpulkan literatur yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan sukuk dan conventional bond. Sukuk apalagi konsepnya berkaitan dengan sukuk gitu ya. Islamic bonds atau mungkin syariah compliance security. Nah,
Jadi ketika teman-teman, oh ternyata udah ada yang bahas ya sukuk sama conventional bond. Berikutnya ketika udah ada yang bahas, mungkin ketika teman-teman sudah cari sinonimnya kan bisa jadi lebih gampang nih. Oh iya, sukuk udah ada yang bahas, tapi syariah compliance security lain mungkin ada turunannya dari sukuk ini. Teman-teman nemu di artikel lain, nah itu mungkin bisa dibahas. Gitu ya, atau conventional bond kita bisa cari konsepnya itu fixed income security. Artinya ketika teman-teman cari sinonim dari keyword pun nanti bisa ketemu tuh turunan topik lain gitu ya yang ada di universe itu, yang ada dalam lingkup itu. Bisa teman-teman bisa muncul ide penelitian lain kira-kira gitu tujuannya. Next, terakhir contoh satu lagi, misalkan awareness of Islamic banking product and service among non-Muslim. Nah, ini penelitian Bang Repin. Artinya ketika pertama teman-teman ingin meneliti Islamic banking, oh, udah ada ternyata Islamic banking yang membahas. Gitu. Berikutnya, ketika teman-teman sudah menemukan sinonimnya, tinggal teman-teman list kan sinonimnya itu. Oh, teman-teman dengan cari berikutnya, oh mungkin yang belum bahas Islamic finance. Secara umum tuh bisa jadi ntar Islamic stock market, ya bisa jadi juga nanti Islamic pension fund gitu ya, dana pensiun segala macam. Dan juga mungkin product and service juga udah ada yang bahas. Nanti bisa juga bahas brand apa namanya, brand marketing strateginya gitu. Ada juga nanti bahas output strateginya segala macam. Konsep ketiga omong non muslim. Nah ini kan menarik. Kira-kira non muslim tuh tertarik nggak ya dengan produk-produk dari syariah? Jika teman-teman bisa menemukan konsepnya, teman-teman bisa mengubah lagi. Oh, itu udah ada yang meneliti tentang non muslimnya. Mungkin saya meneliti tentang di negara-negara yang memang non muslim secara makro lebih besar lagi, kira-kira gitu. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil menentukan keyword, term, and phrase ini, teman-teman bisa menambah ide dan hasilnya buat teman-teman. Kira-kira gitu. Oke, next. Nah, materi di mana kita bisa menemukan informasi-informasi tersebut gitu ya. Artinya teman-teman sudah buat keyword, teman-teman sudah ngelis konsep sinonimnya gitu ya, yang relevan, yang mirip dengan judul teman-teman. Habis itu kita bisa mengembangkan research question kita dan mencari tersebut di online database atau ebook gitu ya. Nah, ini contoh teman-teman di mana bisa teman mendapatkan kumpulan artikel, buku, atau working paper segala macam gitu ya di situs-situs yang sudah umum lah kita gunakan. Ya, mungkin teman-teman yang baru lihat ini kumpulan beberapa jurnal yang atau apa namanya tuh online library yang bisa kita akses. Kalau dari IUM sih yang sering saya gunakan ya Emerald, Elsevier atau Scopus, Springer, tapi ada beberapa yang memang ketika kita menggunakan hotspot IUM tuh nggak bisa kebuka gitu ya. Kayak Gstore segala macam pernah saya coba tuh nggak bisa. Atau mungkin dia artikelnya itu nggak open access. Tapi satu hal yang saya dapatkan dari Pak Asmi gitu ya kemarin ketika diskusi di training camp tersebut, ketika teman-teman misalkan menemukan satu jurnal yang berkaitan sama topik yang teman-teman ingin angkat itu, tapi jurnal tersebut aksesnya limited gitu. Teman kata beliau, kalau bisa jangan beli karena sayang ya, mahal juga. Lebih baik kita ke perpustakaan, minta ke librariannya untuk minta dibukakan akses terhadap artikel tersebut. Karena perpustakaan itu punya akses, nanti bisa dibantu lah sama beliau gimana cara buka jurnal atau artikel spesifik tentang judul tersebut. Jadi beliau jangan menyarankan jangan beli ya sayang. Karena kalau perpustakaan kita udah menyediakan free access, tinggal kita mintanya aja komunikasi ke perpustakaan. Atau kita bisa pakai Sci-Hub gitu ya, nggak tahu ini etis apa enggak, mungkin abang-abang senior, mohon maaf. Saya umum gitu ya untuk membuka artikel-artikel yang memang tidak bersifat open access. Ketika kita buka nggak bisa, itu bisa kita pakai Sci-Hub untuk membaca artikel tersebut yang nggak open access. Oke, itu untuk mencari materinya. Next, mungkin masih bahas materi dari Pak Asmi ya sedikitnya. Berikutnya search strategi teknik. Teknik kita untuk
mencari artikel-artikel tadi gitu ya, kumpulan artikel yang relevan sama topik kita supaya kita bacaannya bisa banyak gitu ya. Gimana sih caranya supaya efisien? Pertama kita cari dengan keywords, cari dengan exact phrases, cari dengan boolean boolean operator, saya nggak tahu bacanya boolean atau boolean-nya. Boolean operator sama wildcard dan truncation. Apa itu? Next. Mau minum ya. Nah, pertama keywords. Ya, keyword tadi udah ya, kita bahas ya. Pasti kata-kata yang relevan, dan ketika kita mencari kata-kata relevan tadi, usahakan untuk tidak menggunakan kata-kata yang nggak signifikan seperti the, in, to, or, and gitu ya. Yang nggak punya arti spesifik. Makanya tadi ketika kita buat keyword yang spesifik gitu ya, awareness, Islamic banking, produk gitu ya, non-muslim, terus youth gitu segala macam. Artinya gunakan keyword yang memang ceruknya spesifik gitu untuk penelitian kita. Berikutnya exact phrases. Ketika kita ingin cari kata yang lebih dari satu, gunakan quotation mark atau tanda petik gitu ya. Ketika kita ingin mencari penelitian tentang budget defisit misalkan, kita perlu cari di Google Scholar atau di Elsevier database gitu ya, di Scopus, pakai tanda petik supaya nanti hasil yang keluar mencakup dua kata yang ada di dalam tanda kurung atau tanda petik tersebut. Seperti budget defisit. Ketika kita cari budget defisit tanpa tanda kurung, tanpa tanda petik, tanpa quotation mark, nanti hasilnya akan nggak relevan, akan melebar. Dia akan menampilkan hasil di artikel yang hanya ada kata-kata budget atau hanya yang ada kata-kata defisit. Tapi mungkin dia berbeda kalimat atau dia berbeda susunan paragraf bahkan, tapi dia akan menampilkan hasil itu. Tapi ketika kita spesifik, budget defisit, nah perlu kita quotation mark, perlu kita kasih tanda petik supaya hasilnya exact keluar seperti itu. Islamic banking gitu ya, artinya nanti ketika kita nggak quotation mark, jadi teman-teman menemukan artikel yang nggak relevan buat penelitian teman-teman gitu. Karena artikel tersebut menampilkan judul artikel yang misalkan Islamic perspective on conventional banking. Nah, karena ada kata teman-teman gunakan Islamic sama banking, dia akan tetap menampilkan walaupun dia nggak berurutan. Tapi ketika teman-teman kasih quotation mark, kasih tanda petik, itu akan dia bisa keluar hasilnya exact sesuai apa yang kira-kira relevan untuk penelitian. Itu ya, pertama keyword sama exact phrases yang ada quotation mark, jangan lupa. Next. Berikutnya boolean operators. Itu kata simple yang ada mencakup tiga hal. And, or, sama not. Tadi kan keyword or itu nggak relevan, tapi bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah kita gunakan tiga kata simple ini untuk menjadi conjunction untuk mengkombinasikan atau untuk mengecualikan gitu ya, combine or exclude keywords yang pengen kita gunakan untuk narrowing down our topics atau kita broadening up our topics. Sehingga hasilnya lebih produktif. Tujuannya kita sebenarnya pengen produktif, pengen efisien lah kita dalam mencari literatur maupun kita dalam mengumpulkan data. Nah, next. Boolean operator ya. Nah, maksudnya seperti apa? Ketika kita menggunakan N misalkan, tujuan kita adalah untuk mempersempit hasil pencarian kita, gitu ya. Kita akan memberi informasi kepada database, apakah itu teman-teman di Google Scholar, apakah itu di Scopus, gitu ya. Hasil pencariannya harus ada dua kata yang digabungkan dengan N tadi. Misal, kita ingin meneliti tentang industri makanan halal, gitu ya. Sudah pasti teman-teman melist down keywords-nya adalah halal gitu ya, halal food, halal beverage, halal snack, apalagi halal oleh-oleh itu apa ya, halal gifts gitu ya, halal apapun gitu ya. Nah, ketika teman-teman mencari halal doang, takutnya yang keluar nggak relevan. Atau ketika cuma nyari halal food, malah jadi terlalu banyak hasilnya. Maksudnya bisa jadi keluarnya nggak begitu banyak. Tapi ketika teman-teman spesifik, misalkan kita cuma mencari halal doang gitu ya, nanti hasilnya akan ribuan tuh. Bahkan yang berkaitan sama halal, yang nggak berkaitan sama makanan pun masuk. Nah, ketika teman-teman fokus ingin mencari
tentang konsumsi yang halal, kita bisa narrow down topik kita dengan pertama teman-teman menggunakan quotation mark tadi ya, halalan toyiban. Nah, kasih N gitu ya. N, ketik lagi halal food, quotation mark lagi, halal halal consumption gitu misalkan. Misalkan teman-teman spesifik pengen yang ada di Malaysia tadi, halal food and consumption and Malaysia. Nah, dia akan menampilkan hasil penelitian tentang makanan halal ataupun konsumsi halal yang sudah dilakukan di Malaysia. Jadi nanti ketika teman-teman cari di search gap-nya gampang. Oh, penelitian tentang konsumsi halal. Artikel ini membahas tentang konsumsi halal mencakup makanannya aja misalkan di Malaysia. Oh, berarti di Indonesia belum ada yang neliti nih. Nah, berarti saya bisa ngisi research gap yang ini. Atau dia cuma bahas halal food aja, tapi belum bahas halal minuman. Nah, saya bahas yang minumannya. Atau dia baru bahas outputnya aja, tapi nggak ada yang bahas caranya atau di belakang dapurnya seperti apa. Membahas halal value chain dari produsen ke distributor, konsumennya tuh ada aspek-aspek yang merusak kehalalan nggak ya? Nah, itu menarik juga tuh. Jadi nggak cuma bicara di hilir, tapi bicara di hulu. Nah, itu bicara value chain, satu rantai pasok gitu ya. Rantai pasok apa namanya dari produsen ke distributor konsumen. Ada lagi misalkan saya nggak mau bahas outputnya, saya mau bahas cara mendapatkannya. Menarik juga tuh. Apakah cara mereka mendapatkan output makanan halal tuh caranya bener nggak? Atau juga pakai pendapatan yang kayak gimana? Nah, itu menarik. Artinya ketika teman-teman ingin kembali lagi ke Boolean operator ya, ketika teman-teman ingin mengerucutkan hasil pencarian, teman-teman gunakan N. Ilustrasinya ada di gambar yang diagram Venn tadi ya, ketika teman-teman mencari halal dengan halal toiba dan halal food, maka dia akan mencari irisannya saja, yang kuningnya semakin sempit. Ketika teman-teman ingin memperluas pencarian teman-teman gunakan OR, gitu ya. Misalkan teman-teman meneliti tentang kendala dari strategi pemasaran syariah, gitu ya. Teman-teman ketika menggunakan kata-kata challenge, yang muncul hanya sedikit. Nah, teman-teman cari sinonimnya, yaitu obstacle, gitu ya, challenge or obstacle in Islamic banking. Berikut juga halal food or Muslim food. Artinya teman-teman nggak cuma ingin mencakup halal food, siapa tahu artikel lain ada yang menggunakan kata-kata Muslim food. Habis itu 20th century, mungkin artikel lain ada yang pakainya angkanya gitu ya. Jadi teman-teman pakai 20, th-nya masukin century. Ada juga keyword terakhir adalah atau kata boolean yang terakhir adalah not. Artinya bisa exclude dari kata yang teman-teman nggak mau ikutkan dalam pencarian teman-teman. Tujuannya untuk mempersempit research scope-nya juga gitu ya. Dengan memberi informasi kepada database, teman-teman tidak ingin menggunakan konsep dengan kata-kata spesifik tersebut. Contohnya, teman-teman memang ingin membahas sebuah penelitian di universitas. Artinya teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang artikel yang mencakup university tapi bukan college. Jadi teman-teman menggunakan university not college. Atau teman-teman ingin spesifik ke higher education yang institusinya emang HE gitu, higher education dan bukan politeknik. Tinggal tulis higher education not politeknik. Terus teman-teman ingin mencakup sosial media kecuali Facebook, teman-teman tinggal menggunakan search dengan bantuan Boolean operator dengan quotation mark sosial media not Facebook. Kira-kira begitu. Untuk Boolean operators and or sama not. Next. Nah, berikut dua lagi adalah truncation dan wildcard. Kalau truncation ini tujuannya untuk mencari variasi kata yang mungkin masih relevan dengan konsep yang ingin teman-teman gunakan. Sementara kalau wildcard itu sebenarnya untuk perbedaan penulisan vocabulary aja yang biasanya terjadi antara British spelling sama American spelling.
Contohnya gimana? Next. Nah, kalau wildcard ini teman-teman bisa menggunakan tanda tanya gitu ya, sama pagar, tanda pagar. Nah, tujuannya adalah untuk apa namanya? Tadi kita bahas yang truncation dulu ya. Tadi yang truncation tadi untuk mencari variasi kata yang mungkin keluar. Jadi kalau truncation teman-teman tinggal tambahin tanda bintang dan teman-teman bisa mencari variasi kata dari yang teman-teman pengen cari. Misalkan market, market dikasih bintang. Nah itu nanti keluar semua tuh variasi kata yang mungkin keluar dari kata market. Marketing, marketable, apa lagi? Ya pokoknya kata-kata yang berkaitan sama market. Berikutnya produk, ada produk, production, productivity, segala macam. Nah, kalau wildcard tadi untuk membedakan antara British sama American spelling. Ketika teman-teman mencari penelitian analyzing the concept lalalala gitu. Analyzingnya pakai S apa pakai Z ya. Nah, itu nggak usah bingung, tinggal diganti tanda tanya atau tanda pagar di kata-kata yang teman-teman di huruf yang teman-teman bingung. Analyze dikasih tanda tanya, nanti dia akan menghasilkan hasil yang memang bisa mencakup analyze dengan S dan analyze dengan Z. Organization ada daripada teman-teman bingung nanti organization-nya ada yang pakai S, ada yang pakai Z ya kalau British atau American spelling. Tinggal teman-teman gunakan tanda tanya atau tanda pagar untuk memperluas pencarian teman-teman. Woman bisa singular, bisa plural juga. Ini bisa memperluas hazanah pencarian teman-teman. Kira-kira gitu untuk wildcard dan truncation. Next. Nah, ini kita udah masuk ke topik berikutnya. Untuk topik pertama dari search keyword ada yang mau didiskusikan, yang mau dibahas mungkin? Saya minum dulu dari alasan. Aman ya? Aman. Nah, tadi itu sebenarnya materi yang bagus banget untuk saya sharing. Nah, itu hanya yang saya sarikan, yang saya ambil juga dari presentasinya guru kita, Dr. Asmi gitu ya, untuk saya sharing ke teman. Nah, berikutnya kita masuk nih, teknik pengumpulan data. Artinya kan kita sudah berbicara ya di bab 3 itu kita berbicara metode. Kita ingin tahu tools atau alat yang kita gunakan untuk menjawab research question kita. Kan gitu kan intinya di bab 3. Tapi sebelum kita menjawab masalah penelitian kita perlu tahu nih bahwa kita berada dalam penelitian yang memang lingkupnya ini social science gitu kan. Teman-teman ada yang dari accounts, ada yang dari manajemen, ada yang dari banking IBF, ada yang dari mana lagi marketing, social science juga communication, ada apa lagi political science. Artinya kita berbicara social science. Kita berbeda dari rumpun keilmuan medical, natural science gitu ya, kimia, fisika yang memang dia punya laboratorium tersendiri. Dia laboratorium biologi, mereka mempelajari pembuluh darah katak, pembuluh darah tikus misalnya. Kimia mencampur-campurkan senyawa gitu ya. Oh, alam saya nggak paham. Fisika mengukur gaya tolak, gaya apa semuanya. Tapi kita berbicara social science. Artinya dunia ini adalah laboratorium kita. Ada yang mungkin teman-teman dari psikologi meneliti behaviornya. Kita dari ekonomi meneliti behavior dia dalam bertransaksi. Yang marketing meneliti dalam pemasarannya. Artinya, ketika kita berbicara health science gitu ya, mereka punya populasi yang jelas. Pasien A, pasien B, pasien C. Tapi ketika kita berbicara social science, populasi kita ini seluruh masyarakat yang ingin kita teliti itu populasi kita. Kita ingin meneliti awareness lagi. Awareness non-muslim terhadap pengetahuan Islamic banking. Non-muslim, populasi non-muslim kita yang mana? Populasi seluruh dunia yang non-muslim, gitu kan? Tapi kita dalam melakukan penelitian nggak mungkin kita bertanya kepada semua non-muslim di dunia ini, gitu kan? Seberapa dalam pengetahuan kamu tentang Islamic banking? Artinya kita perlu menggunakan sampling. Nah, sampling ini yang kita ambil, gitu kan? Sekelompok orang, sekelompok individu yang kita coba ambil untuk menduga. Nah, karena kita meneliti, kita nggak bisa bilang dengan sombong gitu ya, saya berhasil, penelitian saya berhasil menggambarkan semua
semua pengetahuan atau semua perilaku masyarakat di seluruh dunia. Itu terlalu nggak mungkin gitu ya. Karena tadi makanya ketika berbicara penelitian di social science ada yang namanya probabilita, ada yang namanya eh, eh, ruang error gitu ya. Artinya pasti ada kesalahan karena ketika berbicara masalah behavior dan kita ingin teliti itu behavior. Ada kemudian ruang error yang nggak akan mungkin bisa di capture oleh penelitian kita. Makanya kita hanya menggunakan sampling sebagian kelompok individu yang kita gunakan untuk menduga keseluruhan populasi yang kita gunakan. Itu namanya sampling. Nah, apa itu sampling gitu ya? Metode seperti apa sampling-sampling tersebut gitu ya? Mungkin secara umum teman-teman pernah mendengar gitu ya. Secara umum terbagi dua, ada yang namanya probability sampling dan non probability sampling. Artinya kalau berbicara tentang probability sampling, artinya misalkan teman-teman ingin meneliti awareness menggunakan bank syariah bagi seluruh mahasiswa IUM. Artinya ketika teman-teman menggunakan probability sampling di gambar yang sebelah kiri ya, yang warna hijau, artinya teman-teman memberikan semua kesempatan bagi mahasiswa IUM, atau mungkin bukan mahasiswa doang, semua stakeholder IUM, mau mahasiswa, mau dosen, mau akademik staff, mau makcik-paci semua ya yang daya bersih semuanya itu punya kesempatan yang sama untuk terpilih ke dalam penelitian kita. Nah, itu maksudnya probability sampling. Saya ulangi, probability sampling teman-teman memberikan peluang yang sama bagi populasi untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai sampel dalam penelitian kita. Itu maksudnya adalah probability sampling. Nah, umumnya ada menggunakan simple random sampling. Artinya, ketika kita berbicara teknis, misalkan teman-teman ingin meneliti tadi minat atau awareness orang menggunakan, kita balik, awareness orang menggunakan rekening bank non syariah bagi anak-anak ISEFIT. Nah, jadi ntar ketahuan nih anak-anak ISEFIT yang masih pakai rekening bank konvensional ketahuan nih. Nah, menarik juga nih bikin penelitian nih. Siapa anak-anak ISEFIT yang masih pakai rekening bank non syariah. Nah, itu kita list nama anak-anak ISEFIT gitu. Kita list misalkan ada 30, ada 40 orang. Dari simple random sampling ini maksudnya adalah dia melakukan seleksi secara acak pada setiap elemen tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Artinya ketika simple random sampling ada nomornya, diberi nomor semua anak-anak ISEFIT. Ketika kita pilih nomor acak, ya nomor 1, 7, 10, nah itu yang kita pilih ke dalam sampel kita. Nomor 1 Dava, nomor 2 Bang Revi, nomor 10 Ariful, itu yang kita pilih dalam sampel penelitian kita. Kalau bicara masalah cluster sampling, itu beda lagi. Ada juga sebenarnya yang ada di gambar nih, ada cluster, ada stratified. Nah, bedanya apa? Kalau stratified random, itu kita bicara masalah strata, stratified strata gitu ya. Artinya ada tingkatan. Ketika stratified, teman-teman sudah tahu karakteristik populasi yang teman-teman ingin teliti. Jadi kan populasinya ISEFIT, member ISEFIT. Ketika teman-teman sudah tahu karakteristiknya, teman-teman akan menggunakan stratified. Nah, ketika teman-teman menggunakan stratified, maka teman-teman bisa bedakan sesuai karakteristik yang teman-teman mau bedakan. Apakah itu dari tingkat pendidikan, apakah itu dari suku atau ras misalkan. Jadi teman-teman dalam sampling supaya samplingnya mewakilkan semua populasi, gitu ya teman-teman bagi secara stratified tadi. Ada misalkan stratanya saya berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi teman-teman pisahin teman-teman ISEFIT yang masih UG, yang masih PG Master, yang PG PhD. Nah, dari PG UG teman-teman pilih sampel yang ingin teman-teman ambil secara acak, teman-teman ambil. Yang dari teman-teman master, teman-teman ambil lagi samplingnya dari 10, teman-teman ambil 3. Dari yang PhD, dari 10, teman-teman ambil 3. Kira-kira gitu. Tapi kalau teman-teman nggak tahu karakteristik populasi yang teman-teman ingin pakai, pakainya cluster sampling. Tadi, misalkan ingin meneliti awareness, pengetahuan tentang produk bank di sebuah tempat. Yang teman-teman, misalkan di KLCC. Nah, teman-teman di KLCC nggak tahu masyarakat yang datang ke situ siapa aja gitu kan, dari golongan mana,
tingkat pendidikannya apa, teman-teman nggak tahu. Tapi ketika teman-teman ingin melakukan penelitian di KLCC, teman-teman bisa melakukan cluster sampling, artinya teman-teman bagi, karena teman-teman nggak tahu karakteristiknya ya, itu teman-teman tentukan sendiri. Pokoknya di klaster yang dekat air mancur, saya mau ngambil 10 orang dari situ. Kelas yang di klaster lantai 1, saya mau ngambil 10 orang yang saya tanya dari situ. Dari lantai 2, saya mau ngambil 10 orang dari situ. Dari suraunya, saya mau ngambil 10 orang yang ada di situ sebut saya tanya. Ya, itu namanya cluster sampling. Itu tetap probability. Artinya semua orang yang ada di klaster-klaster itu, di strata-strata itu punya peluang yang sama untuk kita jadikan sebagai sampel penelitian. Kita berbicara populasi gitu ya. Nah, kalau systematic sampling, pemilihan sampel dilakukan secara sistematik dengan syarat adanya daftar subjek yang telah dibutuhkan. Artinya ya lebih caranya aja ya lebih sistematis, diberikan nomor, kemudian dipilih menggunakan metode-metode yang memang bisa dijelaskan secara sistematis. Berikut juga ada non probability sampling. Nah, kalau non probability sampling biasanya ini lebih kepada yang sifatnya mungkin metode kualitatif, saya mengatakan seperti itu. Karena memang artinya kalau probability sampling semua sampel, semua populasi punya peluang yang sama untuk dipilih, kalau non probability peluangnya nggak sama. Artinya kita bahasa lainnya adalah ini sebenarnya bisa juga disebut purposive sampling gitu ya. Teman-teman milih sampel dari populasi penelitian teman-teman secara tidak acak. Artinya teman-teman bertujuan. Pertama, ada yang namanya convenience sampling. Gitu ya. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan sampel dan mencari subjek berdasarkan hal-hal yang menyenangkan atau diminati oleh si penelitinya atau penulisnya. Artinya teman-teman ketika ingin melakukan survei, ketika teman-teman di jalan ke sebuah taman gitu ya, teman-teman ada lihat orang yang lagi duduk, oh ini kayaknya lagi senggang nih untuk saya tanya-tanya atau untuk saya survei. Nah itu teman-teman maksudnya convenience, karena teman-teman nggak memberikan peluang yang sama kepada klaster-klaster populasi tadi. Teman-teman hanya akan convenience, kenyamanan teman-teman saya akan wawancara yang lewat. Kayak ini orang ini minatnya, misalnya teman-teman ingin meneliti pengetahuan orang atau tanggapan orang tentang Piala Dunia 2022. Teman-teman ke KLCC, teman-teman lihat pengunjung yang lewat itu kira-kira nih orang kayaknya dari muka-mukanya sih kayaknya nggak ngerti bola gitu kan. Teman-teman lewat. Tapi ketika teman-teman ketemu orang yang pakai jersey Chelsea misalkan gitu ya. Chelsea aja ya. Teman-teman yang pakai jersey Chelsea, teman-teman datangin untuk wawancara. Gimana? Gimana tanggapan Anda tentang Piala Dunia? Kira-kira itu namanya convenience. Teman-teman datangi orang yang sesuai teman-teman kira cocok nih kayaknya untuk menjawab penelitian saya. Berikutnya juga yang menarik saya ingin bahas adalah snowball. Nah, snowball sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang dimulai dari sampel pertama, nanti dia akan memberitahu sampel berikutnya. Nah, sesuai katanya snowball gitu ya, bola salju. Yang awalnya kita kumpulin kecil, makin menggelinding makin besar. Misalkan teman-teman ingin mengetahui bagaimana, misalkan populasi teman-teman yang ingin teliti adalah mantan penyintas narkoba, orang-orang yang habis pakai narkoba setelah sembuh, mereka itu seperti apa misalkan peneliti. Nah teman-teman nih nggak mungkin probability dong, ya kan? Karena kan nggak mungkin teman-teman tiba-tiba, kamu pakai narkoba, nggak mungkin. Teman-teman pasti akan tahu satu orang dulu yang kira-kira dia bekas survivor atau dia sudah sembuh dari perilaku buruknya memakai narkoba. Nah, habis itu teman-teman akan nanya ke orang tersebut, ke sampel satu, mana teman-teman kamu yang lain, gitu kan? Oh, teman saya di sana juga tuh, bekas pemakai juga. Kamu bisa wawancara dia, kamu bisa tanya dia. Sampel satu memberikan informasi tentang sampel kedua. Sampel dua, mana lagi Pak teman-temannya yang dulu bekas memakai? Oh, ada teman saya di sana. Teman-teman itu namanya snowball. Jadi teman-teman sesuai tujuan teman-teman dia akan sesuai teman-teman akan mencari terus sampel yang berkaitan sama topiknya teman-teman dengan cara snowball, makin besar makin besar. Gitu kira-kira untuk teknik sampling. Waktu saya udah habis belum, Dok? Kalau udah habis nggak apa-apa, saya stop. Boleh lanjut lagi Bang. Bang. Oke. Habisin aja Bang, lanjut Bang. Bang ngajar Ariful nih. Terus teknik sampling. Maaf ya, Rif.
Next, Mas Ilham. Nah, ini metode kualitatif ya, saya ambil dari websitenya ascaria.or.id. Nah, saya nggak tahu nih punya guru kita Prof. Ascaria atau bukan, tapi materinya saya ambil dari situ karena emang bagus untuk kita diskusikan. Ya. Metode kualitatif umumnya tadi ya, ada observasi, ada wawancara, gitu ya. Perbedaannya apa ya? Tadi sesuai tujuan teman-teman, sesuai kalau ketika kita diskusi gitu ya, teman-teman misalkan nanya tentang saya tentang, Bang, saya punya penelitian topiknya A, saya bagusnya pakai metode apa ya, Bang? Nah, ketika bicara metode, saya akan kembalikan ke teman-teman. Research question-nya teman-teman apa, research objektifnya apa, dan teman-teman sendiri yang bisa menentukan dan bisa menjustifikasi gitu. Teman-teman, ketika teman-teman kira observasi lebih baik atau wawancara lebih baik atau mungkin dengan kuantitatif survei lebih baik atau dengan data sekunder cari data di sekunder menggunakan metode statistik lebih baik, itu kan sesuai teman-teman, sesuai dengan penilaian teman-teman. Nah, tinggal saya memberikan pengantarnya aja bahwa kalau observasi itu umumnya hanya melibatkan pengamatan, sementara kalau wawancara kita bisa langsung interact langsung dengan subjek. Artinya kalau observasi kita bisa memberikan gambaran yang objektif tentang perilaku dan situasi yang ada. Ya, teman-teman hanya duduk di taman KLCC memantau orang-orang sekitar, kalau buang sampah itu kira-kira gimana. Ada yang buang sampah sembarangan, ada buang sampai ke tempatnya, atau misalkan dia menyimpan kembali sampahnya ke dalam tasnya. Itu kan teman-teman hanya bisa menulis, mengamati ada orang satu lewat seperti ini, orang dua. Nah, itu kan memberikan gambaran secara objektif. Tapi kalau teman-teman ingin tahu apa sih alasan dia misalkan tadi apa misalkan ya menabung di bank non syariah gitu, ya teman-teman harus wawancara, teman-teman harus tahu, nggak bisa dari observasi yang cuman mengamati ini kayaknya orang menarik pakai ATM yang bukan syariah kayaknya dia itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus tahu alasan subjektif dia kenapa. Artinya ketika wawancara dia akan memberikan data tentang pemikiran, tentang persepsi dan pengalaman subjek sendiri, experience-nya. Oh, saya mah pakai rekening bank konvensional mah karena rekening bank syariah mah M-bankingnya bermasalah mulu, misalkan. Oh, IT-nya mah bermasalah mulu tuh bank syariah misalkan. IT-nya masalah, M-bankingnya nge-lag mulu misalkan. Makanya saya pakai bank konven misalkan. Itu teman-teman bisa tahu apa yang mempengaruhi persepsi orang, pengalaman subjek. Nah, tadi kan kalau observasi cenderung memberikan subjektif, kalau wawancara tadi data dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti sikap atau penampilan peneliti. Nah, ini menarik. Data dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti sikap atau penampilan peneliti. Jadi teman-teman ketika ingin wawancara pun penampilan kita tuh juga diperhatikan nyata, karena pasti ketika orang itu kita stop gitu ya, kita cegat, kita stop by orang itu, dan kita tiba-tiba mengajukan pertanyaan, apa saya dari peneliti ini, saya anak kampus segala macam. Itu dia kan lihat penampilan kita juga, nih orang bener nggak ya, kira-kira anak-anak dari mahasiswa gitu ya, bener student nggak ya nih orang gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi jawaban dia juga gitu. Karena kita nggak tahu orang itu di dalam otaknya kayak apa, apakah dia ingin memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya kenapa dia pakai bank non syariah, atau dia memang memberikan jawaban yang memang sudah sebenarnya. Itu artinya teman-teman ada ruang analisis sendiri untuk menganalisis hasil wawancara juga, gitu ya. Nah, observasi cocok untuk situasi di mana subjek sulit atau tidak mampu memberikan informasi secara verbal. Jadi misalkan ya di kerumunan yang ramai gitu ya, atau di taman KLC yang orang tuh cepat jalannya, nggak ada yang berdiam diri, atau di station gitu ya, yang mana orang tuh sulit untuk kita stop, untuk kita wawancara secara verbal tuh sulit karena dia menunggu kereta segala macam. Wawancara cocok untuk situasi di mana verbal diperlukan atau subjek memiliki pengetahuan, pengalaman ya tadi ya, ketika apalagi kita ada satu metode lain namanya in-depth interview. Nah, itu juga menarik karena kita tahu kalau kita bukan wawancara orang sembarangan gitu ya, kita bukan wawancara dengan probability sampling tadi, kita wawancara orang acak untuk mengetahui perilaku, bukan. In-depth interview misalkan kita ingin meneliti suatu konsep tertentu, misalkan penelitian Mas Ganjar ingin meneliti apa itu qanaah, apa itu sikap sederhana dalam Islam dan bagaimana implementasinya ke dalam konsumsi sekarang gitu ya. Sementara kita tahu nih konsumsi sekarang
atau ekonomi sekarang gitu ya, konvensional itu melihat semakin tumbuh ekonomi, konsumsi harus semakin banyak gitu ya. Sementara Islam bilang, oh nggak bisa, konsumsi nggak boleh mubazir, nggak boleh israf, harus qanaah secukupnya. Nah, bingung nih mengkoneksikannya kan, gimana ya kok konsep di Islam konsumsi harus sederhana tapi kok di ekonomi harus tumbuh. Nah, Mas Ganjar pergi tuh ke interview yang memang dia ini non probability ya. Nah, karena Mas Ganjar akan pergi ke satu orang ahli yang memang dia yakin bisa menjawab pertanyaan yang akan diajukan tentang mungkin pakar syariahnya dulu tentang yang berkaitan tentang konsep konsumsi. Lalu dia pergi ke pakar ekonomi Islam yang memang punya dua perspektif, dari ekonomi sebagai ilmu sosial dan ilmu syariahnya dia punya. Jadi in-depth interview-nya juga menarik karena dia akan memberikan jawaban yang sesuai dengan pengetahuannya, pengalamannya, dan pemikirannya. Nah, gitu ya. Kalau observasi dibutuhkan relatif lama ya, lebih lama ya, karena teman-teman untuk membuat penelitian teman-teman tuh valid, ya observasinya harus terlihat juga gitu kan. Teman-teman ingin meneliti, misalkan anak-anak apa ya, di political science ya, teman-teman HS misalkan ada yang dari mana, antropologi misalkan, ingin meneliti faktor modernisasi di suku Baduy Dalam. Nah, menarik nih, suku Baduy Dalam tuh kan dari Bang Revi yang tahu, saya nggak tahu, Mas Lita nggak tahu juga saya. 7 jam tuh katanya ke sana tuh Bang ya, yang Baduy Dalam tuh. Nggak tahu saya, Bang Revi yang cerita deh. Meneliti ini teman-teman observasi kan, mengamati perilaku orang suku Baduy Dalam. Tapi di penelitian teman-teman tulis, saya pergi ke Baduy Dalam, pergi pagi, pulang sore. Nggak ada yang mau baca penelitiannya, nggak ada yang percaya. Orang nggak valid, orang cuman pergi pagi pulang sore, ya gimana hasil observasinya nggak akan dipercaya oleh publik gitu ya. Tapi ketika masa observasi dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan, peneliti tinggal bersama suku Baduy Dalam selama sebulan dan memperhatikan aspek sosial, budaya, wah itu orang valid observasinya, kira-kira gitu. Sebenarnya kalau wawancara pasti ada durasinya, orang pegel juga diajak ngobrol lama-lama kan, karena memerlukan waktu, tapi memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih mahal daripada observasi. Tadi kan ketika kita wawancara pasti apa ya, dalam arti mahal ini yang kita butuhkan lebih lama karena perjanjian kita dengan orang itu ketika kita ingin in-depth interview mungkin waktunya nggak ketemu, mungkin dia ada kesibukan lain, sehingga itu akan mengulur biaya penelitian kita yang harusnya kita kelarkan dalam sebulan itu bisa jadi molor jadi 2 bulan 3 bulan karena narasumber yang ingin kita targetkan. Misalkan saya ingin mewawancara 10 narasumber, ini kita kasusnya Mas Ganjar nih, ini wawancara 10 narasumber tapi baru dapat 7. Nah, itu 3-nya lagi masih sibuk. Nah, itu mau makan waktu biaya penelitian yang akan semakin molor. Itu untuk observasi dan wawancara. Next. Nah, untuk pengolahan data kuantitatif, nah ini udah masuk data kuanti gitu ya. Atau data kuali pun juga bisa. Umumnya berbicara tentang data kuantitatif ini. Jadi kita berbicara data secara umum. Ketika kita mengumpulkan data, kita kan mengolah, tapi nggak bisa langsung kita olah. Gitu. Langsung dimasukin Excel, langsung dimasukin aplikasi pengolah data kayak Stata, eViews, ARS, itu nggak bisa. Jadi pertama kita, setelah kita kumpulkan, itu kita harus validasi. Nah, validasi itu apa? Untuk memeriksa kembali apakah data kita sudah sesuai dengan standar penelitian atau tidak, dengan mengambil tadi random sampling ataupun yang non probability sampling pun juga bisa. Gitu ya, kita wawancara A, orangnya jawabnya B, nggak nyambung nih, gitu kan. Nah, itu kita lakukan dalam validasi data. Untuk ada 4 langkah untuk melakukan validasi. Pertama, fraud gitu ya, menyimpulkan apakah semua responden sudah melakukan wawancara atau belum. Oh, misalkan fraud itu misalkan kalau teman-teman nyebar kuesioner, nyebar angket. Ada, tapi kalau sekarang udah enak ya, kita ada Google Google Form gitu ya. Kalau dulu misalkan penelitian yang masih umum atau teman bisa juga sekarang misalkan menyebar angket, angketnya ada yang rusak, angketnya ada yang nggak terisi secara sempurna. Atau teman-teman di Google Form juga bisa, teman-teman lupa mengaktifkan tanda harus wajib diisi gitu kan. Nah, teman-teman nggak aktifin, tiba-tiba ada satu responden yang lupa mengisi sehingga teman-teman terima datanya, wah dia belum mengisi pertanyaan nomor 5 misalkan. Itu menjadi datanya nggak bisa terpakai karena nggak bisa dipakai, diolah gitu ya. Screening untuk memastikan responden sesuai kriteria tadi ya. Saya ingin meneliti penggunaan bank syariah pada Gen Z. Linknya kesebar ke bapaknya orang gitu misalkan umur 60 ngisi, itu nggak masuk Gen Z dia kan.
nggak bisa kita pakai, maka kita akan screening, kita akan cleaning datanya, kita akan buang yang nggak sesuai, karena kita di bab 1 bab 2 gitu kan yang kemarin diajarin Mas Ganjar Bang Haikal udah tulis teorinya Gen Z itu kelahiran 99 sampai sekian, sehingga objek penelitian saya adalah tahun yang umurnya sekian sampai sekian per tahun ini kan gitu. Tapi ketika masuk di data, ngolah data, masuk orang yang umurnya di atas itu, kita maka nggak bisa menggunakan data itu, karena kalau dimasukin datanya jadi hasilnya jadi bias, jadi nggak sesuai dengan apa yang teman-teman ingin tulis. Prosedur memastikan bahwa pengumpulan data sudah dilakukan dengan benar dan completeness, sudah memastikan wawancara atau observasi atau semua metode yang sudah teman-teman lakukan sudah ditanyakan semua kepada responden. Next. Begini tadi ya, editing tadi ya, menyunting data mentah yang sudah dikumpulkan, teman-teman ngambil data primer, wawancara survei sudah masuk semua, Google Formnya sudah di-download ke Excel, dari ngambil dari data sekunder dari websitenya OJK, websitenya BI, websitenya World Bank, teman-teman sudah ambil, teman-teman download ke CSV, download ke Excel. Nah, berikutnya teman-teman untuk yang survei biasanya ternyata questionnaire, teman-teman mengkodekan data untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristiknya agar mudah untuk dianalisis. Jadi misalkan teman-teman dapat misalkan kalau wawancara ya ada lagi metodenya tuh, misalkan teman-teman kan mesti mengkodekan jawaban dia kira-kira ke arah mana gitu ya. Ketika teman-teman survei gampang, teman-teman apakah teman-teman setuju dengan keefektifan pemakaian bank syariah? 1 untuk tidak setuju, 5 untuk setuju kan gitu kan, tinggal klik. Tapi kalau teman-teman wawancara beda lagi tuh. Nah, ini kira-kira jawabannya masuknya dia sangat setuju atau sangat tidak setuju ya. Nah, itu kan teman-teman akan memberikan kode lagi. Oh, ini kira-kira 1, ini kira-kira 2 gitu. Nah, kira-kira itu yang dilakukan dalam tahap editing dan coding data. Kira-kira seperti itu. Next. Analisis data kuantitatif. Nah, ini data kuantitatif ya. Jadi kita berbicara pengolahan statistik. Nah, ada yang namanya statistik deskriptif atau inferensial. Nah, ini topik yang berbeda lagi ya. Maksudnya satu subtopik yang luas lagi. Jadi ketika teman-teman menggunakan data kualitatif maupun primer maupun sekunder, teman-teman harus bisa menjelaskan mana yang deskriptif, mana yang inferensial. Artinya deskriptif, teman-teman statistik hanya menguji mean, mode, dan mediannya. Keseluruhan karakteristik data yang teman-teman olah harus teman-teman bisa sajikan secara deskriptif gitu ya, menggunakan chart, menggunakan bar, menggunakan graph segala macam. Ada pie chart yang memang bisa menunjukkan persentase, ada bar graph yang bisa menunjukkan volume setiap antar tahunnya, ada yang menggunakan grafik atau line graph yang bisa menunjukkan tren pertumbuhan antar waktu. Nah, kalau statistik inferensial, teman-teman menggunakan metode estimasi atau untuk menduga koefisien dari variabel yang akan kita uji. Ini ada tersendiri lagi gitu ya di matkul statistik, matkul ekonometrika yang mungkin akan kita cover insya Allah dalam sesi-sesi berikutnya. Kira-kira gitu untuk secara umum statistik, deskriptif, dan inferensial. Next. Nah, untuk ini saya ingin memberitahu sedikit ya, untuk pengantar sedikit sebenarnya untuk struktur data kira-kira ketika teman-teman berbicara data kuantitatif. Kalau umumnya ada 3 data yang teman-teman akan sering jumpai ketika teman-teman ingin menggunakan data sekunder dan kuantitatif. Yang pertama itu ada data cross section. Artinya data itu menggunakan satu waktu tertentu dan membandingkan perbedaan antara subjek. Artinya T-nya 1, artinya T apa? Itu denotasi untuk time. Denote untuk time-nya, N-nya adalah observant-nya atau objek yang diobservasi itu adalah lebih dari 1. Contohnya gimana? Biar gampang. Adalah misalkan teman-teman punya data pertumbuhan ekonomi negara ASEAN di tahun 2022. Nah, ini adalah data cross section karena T-nya cuma 1, data tahunan di 2022, N-nya lebih dari 1, yaitu 10 negara ASEAN. 10 atau 11 ya? Nah, cari sendirilah tadi. Nah, 10 atau 11. Berikutnya, list harga pasar mobil Honda selama kuartal ketiga 2023. Nah, mobil Honda banyak tuh. Nah, N-nya lebih dari 1 kan? Tapi time-nya hanya kuartal ketiga 2023. Nah, ini untuk kelebihannya, bisa teman-teman lihat sendiri. Next. Untuk time series. Nah, time series kebalikannya. T-nya lebih dari 1, N-nya 1. Artinya hanya meneliti satu subjek,
Meneliti satu objek, tapi dilihat trennya antar waktu. Contohnya, pergerakan harga harian JKSI itu Jakarta Stock Change Index, Stock Composite Index. Pokoknya indeks komposit Jakarta tuh IHSG ya bahasa Indonesia, indeks harga saham gabungan selama tahun 2020 sampai 2022. Artinya kan kita hanya melihat si JKSE nih, pergerakan harga indeks harga saham gabungan pada 3 tahun. Apalagi kita menggunakan data harian nih kan, bilangnya cost price harian. Apalagi datanya akan banyak, akan T-nya lebih dari 1. Berikutnya, data tahunan volume ekspor Indonesia dari tahun 1990 sampai 2022. Artinya T-nya lebih dari 1, N-nya cuma 1. Terakhir, nah ini next. Terakhir adalah panel data, yaitu gabungan dari cross section dan time series. Artinya time-nya lebih dari 1, N-nya pun lebih dari 1. Contohnya, perbandingan persentase penduduk miskin di Indonesia dan di Malaysia selama 7 tahun terakhir. Artinya ada 2 negara lebih dari 1, Indonesia dan Malaysia, dan ada lebih dari 1 periode tahun. Itu ada 7 tahun. Sebenarnya panel data ini secara statistik yang lebih disukai oleh statistik secara umum nih. Tapi kembali lagi ke tujuan penelitian teman-teman kan, kalau teman-teman ingin meneliti tren, time trend gitu ya, tren peningkatan atau penurunan antar tahun ya sudah pasti pakai time series. Tapi kalau secara umum statistik, ketika kita berbicara secara general, panel data akan lebih disukai secara statistik karena akan lebih robust, akan menghasilkan hasil yang lebih kuat gitu ya, dan bisa kita variabilitasnya banyak. Kita bisa menggunakan metode statistik lain untuk menduga dari populasi kita gitu ya. Tujuan kita kan menduga populasi dari sampel tadi kan. Tujuan utamanya kan tetap itu kan, tetap di samplingnya. Tapi ketika kita menggunakan data sekunder dan menggunakan statistik inferensial, maka panel data lah yang paling stabil dan robust untuk kita meneliti atau kita mendapatkan gambaran yang paling mendekati populasi kita gitu ya, dari sampel yang kita miliki. Itu menggunakan panel data karena bisa lebih banyak informasinya gitu ya, mendeteksi mengukur efek statistik yang nggak dimiliki time series dan cross section, dan juga meminimalkan estimation bias yang mungkin timbul dari agregasi grup dalam satu time series yang ada. Kira-kira seperti itu materi dari saya, lebihnya sedikit, kurangnya banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Jika ada diskusi, pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Bang Rizky atas pemaparan materinya. Dari yang kita tahu, kita belajar banyak banget dari apa yang disampaikan oleh Bang Rizky, kayak gimana sih agar topik yang kita pilih itu bisa lebih jelas dijelaskan di artikel yang kita tulis. Terus kalau kita misal mau mencari sumber lain dari web jurnal lain, kita harus gunakan tanda petik untuk mengerucutkan topik tersebut agar lebih spesifik lagi. Mungkin sesi selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Yang bagi yang ingin bertanya boleh angkat tangan atau enggak diketik aja langsung, atau bisa langsung ngomong aja. Silakan. Ya, Bang Arif, silakan, silakan. Nggak ada suaranya, Bang. Halo, Ada halo, yang lagi telepon itu? halo, Ya, halo. masuk. Oh. Masuk kan? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Dariski, senior, respect, sudah menyampaikan materinya. Nih, mau nanya Bang, misalnya kita pengen neliti hal-hal yang sifatnya kualitatif gitu ya. Pak, misalnya minat, itu kan nggak bisa diukur ya dengan kuantifikasi gitu, atau misalnya sekularisme, hal-hal yang gitu lah, sifatnya nilai lah, atau idealisme. Tapi kita pengen mengkuantifikasi itu, Bang. Yang kadang yang Anda bingung itu apa benchmark hal-hal yang tidak bisa diangkakan gitu. Caranya itu gimana Bang kira-kira? Mengkuantifikasi variabel-variabel kualitatif gitu Bang. Misalnya standar kecantikan lah, apalah gitu.
Jadi kan kalau kita udah punya benchmarknya untuk hal-hal itu, penggalian datanya lebih mudah, pencarian datanya pasti lebih mudah gitu kan Bang ya. Hmm, sekian. Ya, langsung dijawab apa gimana dah? Boleh Bang, langsung dijawab. Oke, pertanyaan menarik ya dari Ariful. Tadi bagaimana gitu ya kita mengkuantifikasikan data-data yang memang eh, bahasa kasarnya sulit untuk dikuantifikasikan gitu ya. Dan kayak gimana benchmarknya? Jujur memang sejauh ini saya minim sekali pengalaman di meneliti tentang seperti itu gitu ya. Karena itu menggunakan data primer kuantitatif gitu ya. Karena orang banyak di penelitian tersebut menggunakan data eh, primer kuantitatif. Nah, ini Bang Ihsan bilang kan menggunakan SEM gitu ya. Ntar bisa dibaca tuh di SEM, Structural Equation Modeling. Artinya ntar bisa di situ Arif bisa melihat bagaimana SEM itu dikembangkan dan untuk menjawab bagaimana mengkuantifikasikan data-data yang memang sifatnya kualitatif gitu. Atau memang mungkin susah diukur. Karena memang itu menjadi salah satu field baru yang berkembang juga yaitu behavioral economics. Nah, karena kalau kita mengukur tadi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, itu variabel-variabel numerik yang udah pasti ada angkanya gitu kan. Pertumbuhan Indonesia tahun ini 5%, kemarin 4,7% itu sudah ada angkanya. Tapi yang menarik sekarang ada field baru, behavioral economics, dia meneliti variabel laten. Nah, dari namanya kan variabel laten nih. Variabel laten itu apa? Variabel-variabel yang memang susah diukur. Minat gitu ya. Sekarang udah yang trending, yang udah bertahun-tahun muncul gitu ya. Mungkin Bang Isan sebagai abang-abangan di Taskil sudah tahu sih. Anak didiknya banyak meneliti tentang religiosity. Nah, itu gimana ngukur religiositas? Religiositas kenapa orang mau pakai GoPay? Religiusitas kenapa orang tetap mau pakai apa misalkan fashion halal, kosmetik halal, apa semua dihalalin lah pokoknya gitu kan. Sejauh mana tuh orang ada purchase intention, ada keinginan buat membeli, ada apalagi tuh ya Bang, apa namanya subject to norms-nya, apa namanya perceived behavioral control, sejauh mana dia ingin membeli barang A karena itu dipengaruhi siapa? Apakah dipengaruhi keluarganya, dipengaruhi teman peers sekeliling dia, atau dipengaruhi influencer? Nah, itu kan juga banyak tuh kan penelitian itu sekarang kan. Kita bisa lihat seberapa besar influencer ini mempengaruhi A. Itu kan semuanya variabel laten yang nggak bisa terukur. Tapi dengan Arif nanti cari konsepnya, baca di jurnal-jurnal artikel terkait yang tadi Bang Isan bilang ya, menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, dengan teori-teori turunannya. Ada yang menggunakan TPB, Theory of Planned Behavior. Ada juga yang bisa kalau ada juga pernah mengukur digitalisasi di zakat atau digitalisasi di sektor wakaf dengan menggunakan teori UTAUT gitu. Ntar saya lupa kepanjangan itu. Ada teori UTAUT juga, pengembangan dari bukan behavior atau berbicara tentang bagaimana orang itu tertarik dengan digitalisasi sehingga sebuah instrumen itu bisa menjadi lebih bagus. Itu menggunakan ada namanya cari UTAUT gitu ya, itu banyak teori-teori yang membahas seperti itu. Untuk benchmark sendiri nanti bisa Arif temukan di situ. Dan bagaimana untuk mengembangkan kuesionernya, pertanyaannya pun sudah ada pasti dari penelitian terdahulu. Tinggal Arif kembangkan, variabel yang belum diteliti, religiusitas udah. Nah, yang belum diteliti mungkin variabel lain yang mempengaruhi aspek behavioral juga. Karena sudah mulai terjadi kan intersection itu antara psikologi dengan social science yaitu ekonomi. Nah, itu kira-kira yang bisa saya turunkan lah ke Arif. Ya, terima kasih Kira-kira banyak gitu. Bang. Siap. Mungkin ada lagi yang mau nanya, dipersilakan. Bang Revi itu Bang Revi. Oh, Bang Revi, ya silakan silakan, silakan Bang. Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk bertanya di kesempatan kali ini, dan terima kasih juga kepada Bang Rizky, dan salam hormat saya kepada Abang Ihsan ya, selaku peneliti senior kita semua. Sebenarnya tadi pertanyaannya sudah dijawab ya. Sebenarnya untuk yang pertanyaan pertama, sebenarnya ada dua pertanyaan tadi tentang variatif penelitian itu. Yang pertama, yang kedua sebenarnya yang saya ingin tanyakan sebenarnya tentang masalah pengujian apa ya? Pengujian sebuah kualitas gitu dari penelitian tersebut. Jadi gimana sih? Mungkin ada
apa ya, sekiranya satu atau dua tips mungkin dari Abang Rizky, gimana caranya bikin penelitian itu tuh memiliki kualitas yang sangat baik lah gitu istilahnya. Karena kan ya khususnya di kualitatif ya, karena kan di kualitatif kita kualitas penelitian tuh bisa terlalu general dan lain sebagainya gitu. Karena kan lebih ke keilmuan gitu kalau di kualitatif. Nah, bagaimana ada tips-tipsnya kah gitu supaya penelitian kita menjadi lebih berkualitas lah itu istilahnya. Itu sih. Terima kasih. Sekian. Nah, Insya Allah. Baik, Bang Repi ini dia tuh gimana ya? Dia tuh sebenarnya tahu jawabannya, cuman dia berpura-pura bertanya sehingga saya yang jawab nih, adiknya yang jawab supaya partisipan tuh lebih tahu lagi. Nah, ini bagus banget nih Bang Repi. Untuk pertanyaan bagaimana kualitas sebuah penelitian gitu ya Bang. Nah ini sebenarnya sebenarnya kan ketika kita buka gitu ya jurnal itu kan ada yang terindeks Scopus gitu ya, ada yang indeksnya udah bagus lah. Kalau di Indonesia ada Sinta, di Malaysia itu ada MySite gitu ya. Bagaimana jurnal kita bisa terpublikasikan di indeks-indeks yang bagus. Memang kalau dari standar bakunya sendiri saya juga belum paham gitu Bang, apa yang menyebabkan jurnal itu bisa diterima di jurnal bereputasi Scopus gitu ya, jurnal di bereputasi tinggi, indeksnya bagus. Tapi yang satu saya pernah dengar gitu, hanya pernah dengar kalau jurnal terindeks Scopus dia lebih kalau masalah bab 1 dalam research background itu semua orang bisa punya hak untuk menulis itu Bang. Artinya ketika dia punya masalah, dia berhasil melihat ini masalah ini spesifik dan dia bisa menjelaskan di bab 1 seberapa penting sih masalahnya, seberapa besar sih masalahnya, itu bahasa kita ya. Berapa besar sih masalah ini menyelesaikan permasalahan umat atau cuma menyelesaikan permasalahan segelintir orang, itu kan bisa kelihatan tuh kan kalau kita bicara hanya masalah mengukur profitabilitas bank A misalnya. Ngapain dia bank tuh juga udah punya karyawannya sendiri kali buat mengukur hal itu gitu. Itu kan bukan hal-hal yang emang besar, itu menjadi hal biasa aja. Tapi ketika gebrakannya di bab 1 itu menarik, orang kan pasti akan baca. Ketika dia punya masalah yang besar, dia bisa tuangkan, dan cara menjawabnya di bab 3, cara menjawabnya itu tepat dan bagus metodenya itu menjadi poin-poin utama. Karena yang pernah saya dengar tadi di jurnal Scopus itu biasanya mereka mementingkan yang mix method gitu. Metodenya yang mix, campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Karena dari gabungan kedua metode itu para pembaca bukan pembaca doang atau bukan reviewer doang yang secara logis, secara akal sehat kita, orang pasti akan udah bisa memastikan bahwa hasil penelitian dia valid gitu kan. Tingkat validitasnya tinggi. Karena kan tadi tujuan utama kita meneliti kan kita social science saja ya Bang. Kita ingin menduga populasi kita yang banyak karena masyarakat kita ini populasi kita semua. Dan kita hanya menggunakan sampling gitu kan untuk mencoba menduga keseluruhan populasi. Artinya ketika jawaban atau sampling yang kita pilih itu bisa mendekati populasi yang kita duga kira-kira gitu ya Bang. Itu kan jadi lebih bagus. Artinya dengan menggunakan mixed method inilah yang kira-kira tingkat validitas sampel yang kita pilih itu makin mendekati populasi kita. Artinya kita dengan menggunakan wawancara, in-depth expert interview, kita mewawancara para ahli. Misalkan Abang berangkat dari konsep Abang ingin bikin model baru dalam sistem wakaf Indonesia atau sistem zakat Indonesia. Abang ingin mengembangkan kerangka model. Abang bikin model, dilegitimasi, diujikan, diwawancara kepada ahlinya. Atau Abang buat FGD, mengumpulkan para ahli, ditanya pendapatnya tentang model kerangka yang Abang buat untuk pengembangan zakat dan wakaf ke depan misalkan. Nah, habis itu dari modelnya Abang ujikan lagi dengan survei, Abang ujikan lagi dengan data pengambilan primer misalkan. Seberapa jauh model yang Abang buat ini diterima oleh masyarakat, seberapa support masyarakat secara umum, public perceived control nih secara umum untuk melihat acceptance-nya terhadap model yang akan Abang angkat. Itu kan menjadi udah teruji lah gitu Bang. Validitasnya udah pasti tinggi gitu kan. Itu sih yang bisa saya gambarkan. Tapi kalau masalah riset background, semua orang kayaknya nggak ada pakem bakunya gitu ya. Apalagi kalau kita sudah menguasai satu metode baru yang emang robust. Misalkan contoh nih, abang kita nih, Bang Ihsan nih. Dia menguasai satu metode namanya data development analysis gitu kan. Itu bagus untuk mengukur efisiensi. Gitu. Makanya Bang Ihsan sebulan bikin 10 paper jadi dia gitu kan. Efisiensi industri perbankan Indonesia sudah sejauh mana, industri keuangan daerah-daerah mana sudah sejauh mana, industri dari pasar modal
Bahkan bukan cuma di Indonesia gitu. Ketika abang sudah menguasai satu metode, itu bisa menjadi menarik karena validitas metodenya itu ya, udah teruji juga. Jadi cukup menguasai satu metode, udah bisa menghasilkan beberapa artikel atau jurnal yang memang sudah teruji gitu. Bahkan untuk masuk jurnal terindeks. Itu sih Bang Revi. Izin brother. Silakan. Ini gue tunggu ini. Ini gue pancing ini keluar juga. Silakan Abang dah. Gila banget gue ya. Nggak ada, Silakan. nggak ada cewek ini kan di sini. Eh, ya sebelumnya terima kasih banyak Mas Rizky dan juga ketum-ketum semua, ketum Arif, ketum Revi, ketum Ganjar, dan ketum-ketum lainnya. Senang rasanya bisa mendengarkan sharing dari Mas Rizky, ilmu-ilmu baru yang insightful dan luar biasa. eh Paling ini tadi pengen ikut ngerespon tadi pertanyaan Revi kan juga menarik tuh, gimana cara kita menilai apakah tulisan kita ini udah berkualitas atau belum sih gitu. Nah tadi Rizky menjawab dengan pengalaman dia terbit di Scopus gitu kan, luar biasa. Nggak eh ada. Nggak, Practice gitu, empirical gitu. Oh Scopus itu standarnya gini, set. Kalau kita yang belum ada Scopusnya ini kan ya gimana ya, belajar banyak lah dari Mas Rizky. Tapi gini, mungkin salah satu tips ya yang mungkin pernah saya lakukan gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa menguji nih kualitas paper kita. Karena kalau di Indonesia, bikin satu paper atau bikin satu penelitian itu wajib. Karena mereka ada skripsi. Walaupun ini nggak relate dengan Arif, dengan Revi yang S1-nya di Malaysia gitu. Cuman di Indonesia kita semua orang wajib bikin satu penelitian gitu. Tapi penelitiannya ya skripsi itu penelitian yang selesai gitu. Sekedar selesai diujikan oleh penguji, pengujinya pun juga nggak pengen mahasiswanya nggak lulus gitu, karena kalau mahasiswanya nggak lulus berpengaruh ke akreditasi kampus dan sebagainya gitu. Jadi ya hasilnya juga nggak terlalu seobjektif itu gitu. Nah, jadi gimana sih cara kita menguji? Jadi kalau kita misalnya bikin satu skripsi yang jadi, itu belum tentu menjadi suatu tulisan yang berkualitas gitu kan. Karena tadi semua orang pengen skripsinya selesai, bahkan dosen pun pengen skripsi kita selesai. Nah, jadi salah satu caranya untuk menguji kualitas penulisan kita adalah mengikutkan tulisan kita di conference-conference atau di lomba-lomba. Jadi tulisan yang selesai itu, kalau skripsi kan cukup, oh tulisan kita yang penting selesai gitu. Tapi kalau lomba, tulisan yang selesai nggak cukup. Yang bisa berkompetisi di lomba adalah tulisan yang selesai dan bagus gitu. Nah jadi bisa diikutkan, nggak usah lomba dulu, misalnya conference gitu. Conference itu tingkat acceptance-nya atau penerimanya lebih besar dibandingkan lomba gitu. Karena eh, ya conference itu mereka juga butuh peserta. Jadi sedikit mengiklankan, kita dari Basnas, saya dari Basnas terdekat ada conference namanya International Conference, Indonesian Conference on Zakat. Jadi saya berharap teman-teman semua di sini ayo ikut mensubmit paper-papernya ke conference ini. Sekedar untuk belajar dan menguji kualitas paper kita tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Revi gitu kan. Karena tadi kalau kita bikin paper doang nggak diapa-apakan ya selesai ya selesai. Cuma bagus atau enggaknya kan relatif ya. Nah kalau di conference nanti kita akan ada reviewer-reviewer gitu kan. Oh kalau nggak mencapai standar tertentu ini nggak bisa ikut conference gitu. Jadi ada penilaian-penilaiannya. Oh ketika kita udah ikut conference nih, ketika kualitasnya lebih bagus lagi, dia akan jadi best paper misalnya gitu. Jadi terukur nih kualitasnya. Oh kalau tahun ini kita nggak tahun ini kita cuma masuk conference, tahun depan kita pengen meningkatin kualitas dengan cara jadi menargetkan best papernya gitu. Jadi bisa seperti itu cara menguji kualitas kita. Atau ikutkan ke lomba-lomba yang itu mungkin lebih terdetail tuh, oh peringkat 6, peringkat 5, peringkat 4, peringkat 3 gitu. Jadi kita bisa mengukur kualitas paper kita di situ. Oh ternyata kualitas paper kita masih di peringkat 6. Oh tahun depan saya pengen kualitas paper saya meningkat ke peringkat yang lebih atas lagi gitu. Jadi mungkin bisa seperti itu ya, Mas Revi dan teman-teman. Jadi saya berharap juga teman-teman di Sevit kita mulai bareng-bareng ikut-ikut hal-hal seperti ini karena kan kita biasanya akademis ya. Ini kan organisasi yang core utamanya ini akademis gitu. Jadi harapannya mungkin 1-2 tahun ke depan ya kita reuninya di conference gitu. Kita reuninya di conference di mana gitu kan, di lomba-lomba di mana gitu. Oh ini anak ISEVIT, oh ini teman-teman ISEVIT gitu. Mungkin sekian Mas Devi.
ingin menambahkan, nanggung nih, udah Bang Isan udah nambahin nih, setuju banget. Ketika mungkin sharing dikit ya, mudah-mudahan ini bukan bagian dari kesombongan, insya Allah ini bagian untuk sharing kita. Karena alhamdulillah tadi betul dikatakan Bang Isan, alhamdulillah saya ada tabungan 1 jurnal Scopus, dan itu prosesnya lebih dari setahun saya akui karena dari skripsi saya. Kalau saya nggak mendapatkan dorongan yang begitu besar dari supervisor saya, gitu ya, Ibu Rahmatina, kalau saya hanya untuk sekedar skripsi lulus, nggak jadi apa-apa itu karya itu, gitu kan. Tulisan saya yang udah saya buat setahun skripsi gitu kan, 2 semester, nggak jadi apa-apa. Tapi ketika saya bertemu dosen pembimbing dan ketemu lagi teman-teman di sini yang memang selalu mendukung ke arah akademis, itu maka pertama pasti akan kita uji di conference. Jadi conference itu ajang kita, latihan kita untuk menguji paper kita gitu. Karena di conference itu kan pasti Bang Ison sering banget, udah ada reviewernya Bang, kita presentasi, bikin PPT. Paper kita akan dikasih komen sama reviewer-reviewer. Nah, dari reviewer-reviewer itu, kita akan punya peluru yang banyak buat makin tulisan kita tuh makin jadi lagi gitu. Sebelum kita masuk proceed ke jurnal. Karena kalau langsung ke jurnal kan mungkin ada biaya yang kita keluarkan, mungkin langsung ke reject, langsung di reject aja tanpa ada komentar gitu kan. Tapi kalau conference, insya Allah tuh akan ada reviewer langsung diterima, ataupun dia akan ngirim draft revisinya, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan membuat paper tulisan kita jadi semakin berkualitas lagi. Itu yang maksudnya baik sekali ketika kita punya tulisan diikutkan ke conference. Makanya saya ngikut metode Bang Isan. Makanya saya bilang sharing ke Bang Revi, ke Ariful, ke Mas Ketum juga. Saya sama Mas Ketum sama Mas Ganjar punya paper habis mata kuliah, misalkan kita 1 semester ada 3 courses gitu ya. Tiga courses kan biasanya kan kita disuruh bikin final paper gitu kan. Yang memang kita mungkin kerjanya terburu-buru, kita ngerjainnya deadlineer gitu kan. Tapi at least kita udah bikin 3 tulisan yang jadi nih. Nah, ketika tulisan itu kita diamkan saja, mubazir takutnya. Kirimin dulu aja ke conference kalau dari saran Bang Ihsan gitu ya. Dari tulisan kita, dari tadi karena tadi conference tadi acceptance rate-nya lebih tinggi dibandingkan kita langsung proceed ke jurnal. Ketika conference acceptance rate-nya lebih tinggi, kita bisa punya kesempatan presentasi hasil pemikiran kita di conference itu. Ketika datang conference saja udah dapat masukan banyak, kita bisa mundur lagi, revisi jurnal kita bisa langsung kita tembusin ke jurnal. Kira-kira maksudnya itu. Makanya saya ngebet banget ada Bang Revi, ada Arif, tugasnya bagus-bagus. Terus saya cuman nggak punya PDE nih Bang Isen untuk kita submit semua tulisan kita ke conference lah minimal, jadi ya, sebelum kita masuk ke jurnal. Kira-kira itulah untuk melengkapi diskusi kita pagi hari ini, insya Allah. Saya kembalikan ke Java. Oke, mungkin udah kali ya untuk sesi tanya jawabnya, mengingat waktu udah 11.43. Mungkin sebelum menutup acara ini kita adakan dokumentasi